Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kali ini kita akan sampai pada hikmah nomor 26 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi ta'ala fil bidayat. Min alamatin nujhi iku setengah saking alamate berhasil fin nihayat ing dalam nihayat, ing dalam katok, ing dalam akhir ar-ruju utawi bali ilallahi maring Allah ta'ala maha luhur sapa Allah fil bidayati ing dalam bidayah, ing dalam kawitan. Jadi artinya alamat keberhasilan di akhir adalah kembali pada Allah pada awal melakukan sesuatu. Jadi di sini meneruskan makalah kemarin yang berbunyi matawaqqafa matlabun anta thalibuhu bi rabbika. Jadi kemarin dikatakan bahwa pencarian itu tidak akan terhenti atau tidak akan sulit ketika kamu mencari dengan Tuhanmu, yaitu dengan Allah. Kemudian di sini Ibnu Athaillah lebih spesifik tentang tujuan salik, yaitu menuju Allah. Ketika kita menuju Allah, alamat keberhasilan kita adalah ar-ruju' ilallah fil bidayah, kembali pada Allah pada permulaan kita melangkah. Saat kita melangkah melakukan suluk, melakukan pencarian terhadap Allah, jangan lupa kita harus ar-ruju' ilallah fil bidayah. Artinya niat kita harus kita tata dulu, ya. Innamal a'malu binniyat, kalau berdasarkan hadisnya. Amal itu ditentukan dengan niat kita. Ketika kita di awal sudah lillahi ta'ala dan billahi ta'ala, karena Allah dan bersama Allah, kita mengandalkan hanya Allah, tidak mengandalkan diri sendiri. Ar-ruju' ilallah artinya kita tidak mengandalkan diri sendiri. Memang tawakal sepenuhnya, kita serahkan diri kita kepada Allah, tidak ada daya upaya dari kita. Maka keberhasilan itu tinggal menunggu waktu, istilahnya begitu, ya. Itu adalah termasuk alamatun nujhi, alamat keberhasilan di akhir kita adalah ar-ruju' ilallah fil bidayah. Ketika bidayah kita baik-baik, yaitu dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Niat yang benar adalah niat lillahi ta'ala, dengan cara yang benar adalah cara yang juga mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu menandakan bahwa kita akan berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan hikmah berikutnya, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man utai sapane wong iku asyraqat lamun mencorong apa bidayatu permulaane man, asyraqat mongko mencorong apa nihayatuhu nihayah atau akhirim man. Jadi orang yang permulaannya bersinar, maka di akhirnya juga akan bersinar. Al-awwal tadullu alal akhir, ya, biasanya begitu. Permulaan itu menunjukkan akhir. Ini juga mentaukiti tadi, ya. Ketika di awal kita sudah bersinar, sudah benar caranya, yaitu dengan ar-ruju' ilallah,
maka akhirnya kita juga akan bersinar, akhirnya kita juga akan berhasil wusul bertemu dengan Allah ya. Tentunya wusul dengan pengertian seperti kemarin dulu itu al ilmu billah yang bidzaq atau al istiqomah, kesadaran yang sudah mapan ya, kesadaran yang mapan di hati kita sehingga kita la khaufun alaihim, karena kita menyadari sepenuhnya tentang keadaan kita, bahwa kita hanyalah hamba dan iya, Allah adalah sang pencipta. Ini juga berlaku untuk masalah-masalah lain ya, selain masalah Thariqah. Ini juga selain masalah suluk, ini juga berlaku. Ini man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu, karena ada ungkapan atau itu dari para ulama yang mengatakan innama yu'tal mar'u ala qadri niyatihi. Kalau niat awalnya tinggi ya, cita-citanya tinggi, cita-citanya bersinar, istilahnya jenis asyarakat, cita-citanya tinggi, dia juga akan mendapatkan apa yang dicita-citakan itu. Kalau dari awal dia sudah pesimis ya, dari awal dia sudah pesimis, tidak serius ya, tidak, ya tentunya sulit untuk mendapatkan apa yang ia harapkan. Untuk para anak yang masih sekolah atau para santri juga sama saja. Ketika di awal dia tidak terlihat bersungguh-sungguh, tidak terlihat keseriusannya, belajar juga malas-malasan, nah, ini kan tidak bersinar artinya. Dari awal tidak bersinar, ini biasanya ketika sudah pulang ya sama saja, dia tetap akan memelihara kemalasannya tadi. Sebaliknya ketika di pendidikan, di pondok pesantren misalkan, dia sudah tampak jiwa kepemimpinannya ya, itu biasanya dia ketika bermasyarakat dia juga akan bisa memimpin masyarakat. Di rata-rata memang seperti itu. Al-awwal tadullu alal akhir, walaupun memang terkadang 1-2 memang ada ya pengecualian. Soalnya memang di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak ada pengecualiannya ya. Ada juga 1-2 yang tidak seperti adat biasa, karena memang itu untuk menunjukkan sifat qahriyahnya Allah ya, sifat kuasanya Allah. Itu memang selalu di dalam segala hal ini ada pengecualian daripada hukum-hukum adi, hukum-hukum biasa, itu akan ada pengecualian. Jadi hikmah-hikmah seperti ini tidak bisa dibantah. Oh, ini si A ini padahal dulunya begini kok, nah, akhirnya begini. Nah, itu tidak bisa dibantah, tidak bisa untuk membantah, karena ini secara umum ya, secara umum biasanya begitu. Sedangkan untuk perorangan terkadang, tapi kan ya jarang sekali. Tapi kalau kita mau menyelidiki orang-orang yang mendapatkan pertolongan seperti itu, misalkan asalnya di permulaan buruk kemudian di akhir baik, ini biasanya juga mempunyai ciri-ciri tertentu. Dia mempunyai kebaikan-kebaikan di awal yang tidak tampak gitu saja. Jadi sebenarnya dia punya kebaikan-kebaikan yang tidak tampak saja, sehingga bisa menjadikan di akhir dia berhasil. Jadi ini yang bisa saya terangkan. Jadi mari kita lebih memperbaiki niat kita, lebih bisa menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.